Halo semua, saya ingin share tips dan trik Microsoft Word. Saya ingin menunjukkan cara membuat daftar isi otomatis. Sebelum lanjut, klik subscribe ya, agar kalian mendapatkan tips dan trik yang terbaru dari kami. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama kita mengetik bab ya, teman. Kita tidak menggunakan mengetik langsung di sini, melainkan menggunakan ini, reference, insert caption, new label. Kita ketik bab tanpa spasi ya, oke. Kemudian numberingnya pastikan dia angka Romawi ya untuk bab, oke. Kemudian kita kembali ke home, kita format bab saat ini, ukurannya kita sesuaikan, kemudian letaknya, warnanya, kemudian spasinya. Oke, setelah itu kita manfaatkan fitur styles ini ya. Kita klik kotak di pojok sini. Kita simpan format dari bab itu di heading 1. Kita arahkan kursor ke heading 1 ke panahnya ini. Klik update heading 1 to match selection. Setelah itu kita arahkan kursor lagi ke heading 1 ke panahnya, klik, lalu modify, ganti namanya dengan bab. Oke. Setelah itu kita lengkapi bab 1 ini kan biasanya pendahuluan. Cara menambahkan pendahuluannya, kita tekan shift, tahan ya, shiftnya ditahan, lalu enter. Tulis pendahuluan ya, seperti itu. Kita enter. Nah, dengan menggunakan styles, fitur styles ini, saat formatnya kita simpan di heading 1, maka ketika kita enter, styles dari tes ini akan kembali ke normal seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk membuat bab 2. Enter lagi, lalu kita pilih back layout, bricks, next page ya. Nih. Lalu kita buat lagi bab 2 dengan menekan reference, insert caption. Nah, ini kita tinggal klik OK saja karena labelnya sudah kita buat tadi. Oke. Lalu kita tinggal klik heading 1. Nah, kita tinggal melengkapi bab 2, misalkan tinjauan pustaka, kita tekan shift, tahan ya, shiftnya ditahan, enter. Tinjauan pustaka, oke. Enter lagi. Kita buat bab 3 dan bab 4. Ganti halaman dulu, back layout, bricks, next page, reference, insert caption, oke. Heading 1 diklik, shift-nya tahan, enter. Enter lagi, ganti halaman, bricks, next page,
reference, insert caption, oke, klik heading 1, shift-nya tahan, enter. Sekarang kita kembali ke bab pertama. Kita akan membuat subbabnya. Supaya tidak scroll lama, kita bisa tekan kontrolnya ditahan, lalu ketik home, tombol home di keyboard. Oke. Arahkan kursor ke isi teksnya ya, sampai di margin yang paling kiri, enter lagi. Kita beri jarak 1 spasi ya. Kita buat numberingnya dulu. Kembali ke home, klik numbering, define new number format. Karena ini bab 1, arahkan kursor ke paling kiri di number format itu, ketik 1 titik, rapikan posisinya, kemudian ketik judul subbabnya. Lalu kita format, biasanya tebal ya. Setelah itu arahkan kursor ke dalam teks judul subbab pertama ini, pokoknya di dalam sinilah. Setelah itu kita arahkan kursor mouse ke heading 2, klik panahnya, klik update heading to match selection. Selanjutnya klik panahnya lagi di heading 2, lalu pilih modify, ganti dengan subbab 1. Satunya pakai angka Romawi yang saya contohkan, maksudnya begini. Nanti di heading 2 ini menyimpan format subbab di bab pertama, di bab 1. Seperti itu. Oke. Nah, kalau ini berhasil, arahkan kursor di huruf belakang judul subbab ya, enter. Nah, kalau ini berhasil, nanti saat kita enter tidak melanjutkan ke 1.2, melainkan kembali ke style normal seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengisi subbabnya. Untuk membuat subbab berikutnya kita tinggal klik heading 2 ya. Dia akan melanjutkan ke 1.2. Seperti itu. Kita lanjutkan ke bab 2. Kita membuat subbab di bab 2. Arahkan kursor ke margin paling kiri, beri 1 spasi. Di sini kita buat dulu numberingnya. Klik numbering, define new number format, arahkan kursor ke paling kiri, hapus 1 titiknya yang tadi, kita ganti dengan 2 titik ya. Oke, kita rapikan posisinya, lalu kita ketik judulnya, misalkan sinyal, judul subbab, lalu kita format, misalkan ditebalin, arahkan kursor ke dalam teks dari judul subbab 2 ini ya, lalu kita klik panah di heading 3, pilih update heading 3 to match selection, lalu arahkan lagi ke panahnya heading 3, klik modify,
ganti dengan subbab 2 dengan angka Romawi ini ya. Jadi heading 3 itu adalah format subbab di dalam bab 2 seperti itu. Oke. Baru kita bisa enter. Nah, sekarang misalkan di subbab sinyal ini saya isi misalkan sampai ke halaman berikutnya seperti ini. Oke, kita tambahi sekali lagi satu subbab di bab 2. Misalkan seperti ini. Oke, ini sudah cukup untuk memberikan contoh ya. Baik, selanjutnya kita akan membuat halaman. Caranya kita arahkan ke insert, kemudian page number, pilih bottom of page, misalkan saya mau di bawah, halamannya di sebelah kanan seperti ini. Nah, ini kan semua halamannya berada di sebelah kanan. Misalkan ingin setiap halaman pertama di satu bab itu halamannya menjadi di tengah, tapi yang lain ada di sebelah kanan, misalkan begitu. Caranya seperti ini. Di setiap bab, misalkan kita mulai dari bab 1, kita arahkan ke nomor halamannya, bab 1 ini ya. Kita klik ini different first page. Kemudian kita klik page number, bottom of page, kita buat yang di tengah, misalkan begitu. Kemudian kita arahkan ke bab 2, kita klik different first page. Nah, seperti ini ya. Nanti di bab berikutnya, contohnya seperti di halaman berikutnya di bab 2 ini, yang bukan bab dia berada di kanan, sedangkan di halaman bab, awal bab itu berada di tengah. Nah, lanjutkan untuk awal bab di halaman yang lainnya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita membuat daftar isi. Kita close header and footernya dulu. Cara membuat daftar isi, arahkan kursor ke huruf pertama, sebelum huruf pertama dari bab 1 ya. Kita klik page layout, breaks, next page. Nah, arahkan kursor ke sini, ke awal marginnya. Lalu kita ketik daftar isi. Heading dari atau style dari daftar isi ini sudah mengikuti bab ya, seperti itu. Enter lagi, arahkan kursor ke paling kiri dari margin, enter lagi, kita beri jarak 1 spasi ya. Nah, sekarang kita buat, sebelum kita buat daftar isinya, saya ingin misalkan daftar isi ini bukan mulai dari 1 tapi I ya, I Romawi, I kecil. Kita double klik di halaman sini. Nah, kemudian kita ke bab 1 dulu. Kita arahkan ke halaman dari bab 1. Nah, ini kita nonaktifkan ya, link to previous-nya kita nonaktifkan.
Setelah itu kita ke page number lagi, ini masih di bab 1. Ke page number lagi, format page number. Kita pilih start at 1 ya. Oke, jadi nanti bab 1 itu mulai dari halaman 1 gitu. Sedangkan sebelum bab 1 itu menggunakan angka Romawi. Kita kembalikan ke halamannya daftar isi, lalu kita pilih format page number, pilih formatnya angka Romawi kecil ini ya, pilih start at I kecil ini. Oke. Nah, jadi daftar isi itu di halaman I, bab 1 di halaman 1, bab 2 di halaman 2 seperti ini ya. Dan ini seperti ini. Oke. Kita close header dan footer. Kita kembali ke daftar isi lagi. Pastikan kursornya sudah berada di jaraknya 1 spasi dengan judul daftar isinya dan berada di sebelah paling kiri di margin. Kita klik reference, table of content, insert table of content, lalu pilih option. Nah, di sini kita pilih heading yang kita gunakan ya, yang mau kita tampilkan. Kita mau menampilkan bab, kemudian judul setiap bab maksudnya, terus untuk judul setiap subbab di bab 1, judul subbab di bab 2, seterusnya. Nah, ini 1, 2, 3 itu apa? Ini indentasi ya. Jadi kalau 1 itu di paling kiri, nanti kalau 2 itu masuk satu tab ke kanan gitu. Nah, misalkan saya contohkan semuanya rata kiri dulu. Jadi semuanya nilai 1, oke. Terus kalau ingin ada titik-titiknya biarkan seperti ini, kalau tidak ingin ada titik-titiknya diganti ke none ya. Nah, saya mau mencontohkan yang ada titiknya dulu. Klik OK. Nah, maka nanti akan menjadi daftar isi secara otomatis seperti ini, dan nomor halamannya itu tepat ya, seperti itu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan kenapa tadi kok kita menggunakan shift enter. Bagaimana jika kita menggunakan enter saja di bab ini, tidak menggunakan shift enter. Saya contohkan di bab 1 ini, misalkan saya hapus seperti ini dulu, lalu saya enter biasa tanpa shift ya, enter. Kemudian di daftar isi ini bisa kita update ya, baik nomor halamannya maupun isinya dengan cara klik kanan update field. Nah, kita bisa milih nih mau mengupdate nomor halamannya saja atau isi dari daftar isinya. Misalkan tadi kan kita ada perubahan di bab 1, maka saya pilih update entire table. Oke. Nah, kita lihat perubahannya bahwa bab 1 dengan pendahuluannya menjadi terpisah seperti ini kalau menggunakan enter biasa. Kalau kita menggunakan shift enter, maka bab 1 pendahuluan itu menjadi 1. Nah, misalkan gini, shift-nya ditahan lalu di enter. Kemudian kita update lagi, klik kanan, update field, update entire table. Nah, bab 1 dengan pendahuluannya itu menjadi 1 seperti ini. Itulah fungsinya dari shift enter untuk penulisan bab. Kemudian saya ingin mencontohkan lagi, misalkan daftar isinya ini menggunakan indentasi. Klik table of content, insert table of content, option. Misalkan setiap subbab itu masuk satu tab. Nah, kita isi dengan angka 2. Lalu ini misalkan saya inginnya tidak ada titik-titiknya, none gitu. Nah, kita oke. Nah, seperti ini ya. Jadi subbabnya latar belakang tujuan, subbab
jawabannya juga nanti akan masuk satu tab seperti ini ya, seperti itu. Sekian tips dan trik Microsoft Word dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung kami. Jika kalian memiliki pertanyaan atau request permintaan tips dan trik baik itu Microsoft Word atau Office yang lain, atau mungkin hal-hal yang lain yang kalian butuhkan, silakan tulis di kolom komentar ya. Kami akan berusaha membuatkan untuk Anda semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.